cuma gorengan di pinggir jalan ya. Iya. Karena kalau saya ngomong sama orang Jakarta nih, saya bilang gorengan, mereka itu cuma relate-nya sama gorengan di Iya, pinggir jalan. iya. Seriously, gitu. Saya sama makanan sebaik apapun. Ya, lebih penting mana kita menambahkan atau mengurangi menurut Vina? Pola makan, nutrisi, it's one of the biggest factor. Ya. Bukan bilang seperti ini karena saya naturopath, karena saya nutrisionis, saya nggak bilang bukan karena itu ya. As a naturopath, saya selalu bilang gini, pilarnya orang punya pola hidup itu ada 4. Ya. Pola makan, aktivitas, pola tidur, dan stress management. Nah, tiap orang pasti punya kekurangan masing-masing. Ya, ada orang mungkin yang pola tidurnya kurang. Betul. Ya, ada orang yang mageran. Iya. Ya, ada orang yang mulutnya itu sulit dikontrol. Ada orang yang temperamen. Nah, tiap orang pasti punya kekurangan masing-masing, Vina, gitu. Yeah. Nah, cuma saya lihat selama ini ya, sejauh saya mungkin sekitar 5 tahun ini praktek as a naturopath, mostly yang saya lihat orang itu paling besar adalah sulit untuk ngontrol mulutnya. Ya, itu. Not the only, not the only one, but the biggest one. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa sih Dokter Hans kok seringkali nurture-nya itu ke arah pola makan, ya kan, nutrisi dan lain-lain. Karena itu yang paling sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, paling banyak terjadi fallacy. Ya, miskonsepsinya paling banyak tuh. Ya, makanya kenapa saya bikin kontennya mitos atau fakta daging merah bikin kolesterol, mitos atau fakta, betul. kacang-kacangan bikin asam urat, ya kan, mitos atau fakta. Nah, gitu kan. Karena apa? Karena terlalu banyak hal-hal yang terjadi miskonsepsi. Gitu. Semua orang bisa jadi expert sekarang. Iya. Ya, itu. Nah, artinya gini, ketika kita berbicara soal nutrisi, banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Itu, Vina, ya. Meskipun dalam arti that's not the only one. Again, saya selalu bilang ya, that's not the only one. Makanya saya juga katakan ke pasien-pasien saya, kamu udah jaga makan, ya, udah jaga nutrisi, ya, tapi kamu orangnya temperamen terus, ya, senggol bacok tuh istilahnya kalau orang Surabaya, ya, kalau senggol bacok terus, kebanyakan orang punya masalah di liver nanti. Ya, livernya bermasalah. Nah, maybe next time I will explain about it, ya, not now. Jadi banyak hal-hal memang kita punya kesehatan itu juga tergantung dari kita punya stress level. Autoimun salah satunya, GERD yang bisa terpicu karena kita punya level stres yang tinggi, ya, and so on gitu. Nah, cuma memang nutrisi itu memegang peranan yang bisa saya katakan one of the biggest one. Gitu. Jadi kalau kita punya nutrisi yang oke, kita punya pola makan yang baik sesuai dengan kita punya kebutuhan masing-masing, karena kebutuhan saya dan kebutuhan Vina pasti beda, ya kan? Nah, kalau kita bisa memenuhi kita punya kebutuhan dengan nutrisi yang tepat, itu sudah kita mengantongi porsi yang besar. Ya, artinya kita sudah punya checkpoint-nya cukup besar nih. Ya, itu ibarat kalau saya pernah dengar nih ya, buat orang yang suka olahraga, 20% itu latihan kayak memang porsi untuk olahraga, 80%-nya nutrisi ya. Memang nutrisi itu penting banget di situ. Ya, meskipun saya tidak mau mengatakan bahwa itu angka yang absolut ya. That's not the absolute ya. Tentu dalam arti gini, itu bisa diperdebatkan. Ada orang yang mungkin very enthusiast di olahraga, mereka katakan enggak, pola makan 20%. Ya, gitu. Saya olahraga 80%, gitu. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau Vina juga tahu ya, saya pernah podcast sama Adrai. Ya, saya pernah ngobrol. Saya pernah ngobrol juga sama Adrai. Sama beliau juga mengatakan hal yang sama. Ya, jadi sebetulnya actually when we say about the number, it's more about someone's perspective. Gitu ya, jadi saya memang tidak mau mengatakan bahwa itu adalah angka yang absolut, tapi kalau saya bilang apakah itu angka yang besar, yes, that's a big number. Gitu, karena saya berbicara seperti ini bukan berdasarkan opini saya, ya, tapi berdasarkan studi. Gitu, artinya gini, orang yang olahraganya intens, olahraganya rutin, tapi mereka tidak punya pengaturan pola makan yang baik, ya, it won't give you any result. Trust me. It won't give you any result. Gitu.
Nah, sepenting itu maksud saya. Ya, cuma meskipun dalam arti ketika saya berbicara angka ini something yang menurut saya cukup risky ya, gitu ketika kita 80, 20, 70, 30. Nah, ini depends on someone's perspective ya, backgroundnya apa ya, dan dia punya kondisi seperti apa, itu akan berbeda-beda. Oke. Nah, kita juga ingin tahu nih dok, apa saja sih makanan atau kebiasaan yang sebaiknya dihindari untuk tetap menjaga kesehatan pembuluh darah? Pertama, yang paling penting tentu adalah tadi saya katakan makanan-makanan yang meningkatkan kita punya oksidatif stres. Oke. Ya, artinya apa? Makanan-makanan yang bikin peradangan. Contohnya dok? Nah, contoh yang paling simpel ya. Iya. Gorengan. Oh iya. It's very simple actually, yeah, very simple. Ya, saya selalu bilang gini, you can eat like whatever food, ya, yang secara umum dulu ya. Ini kan orang ini ada levelnya nih, ya level beginner, ya, intermediate, advance, gitu dan lain-lain gitu. Nah, saya bilang gini, kalau kita masih baru belajar nih konteksnya ya, jadi jangan bilang semua orang di apply apa yang saya katakan sekarang. Baru belajar, cara yang paling simpel karena kita melihat kita punya lingkungan seperti ini ya. Hal yang paling perlu untuk kita hindari dulu adalah semua makanan yang digoreng, deep frying ya, deep frying gitu. Apapun dok, apapun. Iya, apapun yang digoreng gitu. Bukan cuma gorengan di pinggir jalan ya. Karena kalau saya ngomong sama orang Jakarta nih, saya bilang gorengan, mereka itu cuma relate-nya sama gorengan di pinggir jalan. Seriously, gitu. Saya sampai kadang-kadang ngobrol sama pasien itu, saya udah gak makan gorengan dok. Oke, terus sehari-hari makan apa? Ya sehari-hari makan ayam. Ayamnya diapain? Ayamnya digoreng. Gimana sih gitu. Jadi ini hal yang agak kita perlu luruskan ya. Jadi gorengannya not only kayak pisang goreng gitu ya, ote-ote gitu, not only that one ya, tapi any kind yang di deep frying melalui proses penggorengan itu. Bahkan beberapa tempat nih ya, kalau kita makan ikan bakar itu beberapa digoreng dulu loh. Makanya kenapa kalau saya makan di luar saya rewel banget. I'm very picky. Ya gitu, biarin saya bayar kok, ya kan, gitu. Ya, nah jadi artinya hal-hal yang seperti ini yang kita memang perlu untuk ya lebih strict lah, gitu. Kok ribet banget sih? Ya memang perlu ribet, ya. Karena kalau kita ngikutin standarnya orang di luar, sulit sekali kita untuk sehat sekarang, gitu. Ya, you have to be rewel, gitu. Kalau makan di luar, kalau nggak mau gitu ya kita mesti meal prep and anything, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua apa? Makanan-makanan yang tinggi omega 6. Nah, mungkin tidak digoreng, tapi menggunakan bahan-bahan yang tinggi omega 6. Contoh yang paling kelihatan sehat nih selama ini apa? Minyak sayur. Yang sebetulnya tidak ada sayurnya. ya kalau kita ngomong keren tuh, vegetable oil, gitu. Ya, there is no vegetable in your oil, trust me. Ya, itu just a name. Ya, jadi kalau kita bilang canola oil, soy oil, whatever, sunflower oil, then any kind of like a vegetable oil tadi, soybean dan lain-lain. Nah itu sebetulnya corn oil juga, ya kan, itu yang brandingnya selama ini minyak yang melewati 3 kali penyaringan, ya. I don't really care about it. Ya, jadi when you refine your oil, ya, apalagi yang tinggi omega 6, itu akan makin menyebabkan mudah mengalami yang namanya pro-inflammatory. Ya, bikin peradangan, itu lagi. Ya, dan yang mungkin juga orang udah banyak tahu sekarang udah makin aware adalah high sugar food. Or maybe high sugar drink, gitu. Any kind of high sugary beverages, food itu juga akan memicu yang namanya peradangan. Gitu. Oke, jadi stop gorengan dan jangan yang manis-manis juga ya. Oke, nah sekarang nih kan kita ada di sini dok, di Better Days nih ya. Nah, bagaimana sih menurut dokter Better Days bisa menjadi solusi nih? Bisa membantu nggak sih dari masalah pembuluh darah yang lagi kita bahas? Ya, tentu gini ya. Ketika kita berbicara pertama mengenai superfood, saya selalu mengatakan gini, kita perlu bedakan yang mana yang suplemen, yang mana yang superfood. Ya, suplemen itu kan makanan tambahan. Superfood itu sebetulnya adalah suatu kita makanan sehari-hari yang bisa kita konsumsi sebagai daily. Nah, Better Days itu kategorinya adalah superfood. Ya, bukan suplemen.
Nah, artinya apa? Sebetulnya ini bisa kita include-kan sama seperti kita makan sayur. Ya, tiap hari kita makan buah tiap hari. Tapi bedanya apa? Ini sudah diformulasi. Ya kan? Nah, ketika apa dok bedanya kalau diformulasi? Ya sama seperti saya ngaturkan meal plan-nya pasien. Ya. Saya tiap hari juga induk makan brokoli, ya kan? Makan wortel. Ya, saya juga makan ikan, ya. Terus bedanya apa sama meal plan yang dibikinin Dokter Hans? Ya, karena sudah saya formulasi. Saya atur dosisnya, saya atur jumlahnya, ya, sehingga makanan ini bisa berfungsi sebagai obat. Let food be your Thai medicine and medicine be your Thai food. Kata-katanya siapa itu? Ya tahu dok. Hippocrates. Ya kan? I see. Nah, jadi itu salah satu seorang filsuf ya yang mengatakan dari zaman bahula ya bahwa sebetulnya makanan itu adalah obat kita. Ya kan? Gitu. Jadi jangan dibalik. Gitu. Ya, bukan karena kita makan terus kita minum obat. Ya, itu kan yang banyak terjadi sekarang gitu. Ya, biarkan makanan itu menjadi obat. Jangan gara-gara kita kebanyakan makan kita minum obat. Setuju banget tuh ya. Masuk akal. Ya. Jadi quotes ini habis ini. Iya. Ya, jadi quotes ini habis ini. Betul. Ya, gitu. Ya. Jadi gini, yang namanya kita diformulasi ya seperti Better Days. Ini apa bedanya? Kan saya kalau ngeliat kandungannya there is no such thing like extraordinary. Ya kan orang kan sering kali ini mah makanan-makanan gini bisa saya dapatin betul. Ya, secara bahan-bahan. Nah, tapi justru itu yang penting. Iya kan, karena apa? Karena ketika kita punya yang namanya superfood, ya itu kita ada bahan-bahan superfood itu kan banyak ya, gitu sebetulnya banyak sekali. Jadi bukan cuma satu tuh superfood, gitu ya. Meskipun kalau Superman cuma satu, kan, gitu. Kalau superfood kan banyak, gitu. Betul. Nah, superfood itu banyak. Jadi ketika kita kombinasikan beberapa superfood itu kita formulasi, itu bisa punya suatu efek yang poten, gitu. Nah, efek yang poten apa ya tergantung. Ya, contoh misalnya kalau Tion ini kan punya visi ya untuk dalam arti kita menyehatkan kita punya kondisi metabolik. Nah, dengan apa? Dengan superfood. Nah, salah satunya dengan kondisi dengan kandungan ya kita punya kondisi-kondisi tertentu dengan kandungan yang tepat seperti dari walnut peptide, ya kan, bitter melon peptide, ini soy oligopeptide. Itu kan dia punya formulasi bisa membantu untuk kita menyehatkan kita punya pembuluh darah, ya kan? Kita menyehatkan pembuluh darah. Apakah cuma itu? Sebetulnya enggak, ya, karena yang namanya makanan itu berbeda sama obat. Obat itu hanya one direction, ya, one direction artinya gini. Contohnya Vina, kita bilang obat tertentu gitu ya, golongan statin misalnya. Saya kan nggak sebut merek nih, ya, golongan statin itu tujuannya untuk menurunkan kolesterol, ya kan? Untuk orang yang kolesterolnya udah normal, dia akan makin turun. Ya, beda sama makanan. Ya, kalau kita konsumsi makanan superfood, orang yang punya masalah pembuluh darah, ya, misalnya pembuluh darahnya tersumbat nih, dia akan bisa membuat pembuluh darahnya lebih baik. Ya, dengan mekanisme dia akan punya mekanisme itu secara komprehensif. Ya, tapi untuk orang-orang yang sudah tidak punya masalah, bukan jadi kemudian akan muncul masalah. Ya, atau wah nanti makin ini. Pembuluh darah saya makin cepat nih jalannya, makin kencang nih jalannya, gitu ya, enggak, gitu, karena yang namanya makanan itu dia tidak bekerjanya tidak one direction, gitu, tapi dia ketika sifatnya itu menstabilkan, bukan menurunkan, gitu, ya. Jadi menstabilkan itu bedanya apa? Kalau terlalu tinggi diturunkan, kalau terlalu rendah dinaikkan. Gitu, ya. Jadi itu bedanya antara makanan dengan obat, apalagi kalau kita bicara superfood itu. Sudah beyond that, gitu. Luar biasa banget ya, berarti apa yang kita makan itu sehari-hari itu berguna banget ya, lebih bagus daripada obat-obatan yang kita minum tuh manfaatnya. Nah, apa manfaat jangka panjang nih dok kalau kita mengkonsumsi rutin dari Better Days untuk kesehatan khususnya pembuluh darah? Ya, tentu gini, banyak hal-hal ya tadi yang saya katakan, kolesterol, hipertensi, ya, kemudian insulin spike. That's one of the biggest indicator when we talk about like metabolic health, metabolic syndrome nowadays. Ya, banyak banget tuh orang punya masalah insulin resistance. Ya, mereka punya masalah tadi oxidative stress yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu bisa kita normalkan ya ketika kita punya metabolisme yang sehat. Gimana caranya kita punya metabolisme yang sehat? Tentu apa yang kita masukkan perlu
ya punya efek yang baik. Ya. Nah gitu. Nah artinya apa? Ketika kita konsumsi superfood, ya, yang punya dampak itu untuk kita menyehatkan pembuluh darah kita, untuk mengurangi stiffness-nya tadi, ya, yang kaku jadi lebih elastis, betul, ya kan? Kemudian sumbatan-sumbatan itu tidak terbentuk. Ya, caranya gimana? Ya, kita mesti punya suatu mekanisme yang baik, gitu. Kalau kita muncul luka terus lama-lama kan banyak sumbatan tuh, yang kita katakan kolesterol. Ya, jadi kolesterol itu awalnya sifatnya baik, tapi kalau dia terjadi luka terus, kita bikin luka terus, kita makan gorengan terus, ya, nah ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan sumbatannya makin lama makin banyak. Gitu. Nah, dengan kita konsumsi makanan ya superfood seperti Better Days ini, tentu itu bisa membantu untuk mereduksi, ya, mengurangi itu. Asal apa? Ya nggak dimakan terus gorengannya, ya kan? Gitu. Nah, jadi saya selalu bilang gini, makanan sebaik apapun, ya, lebih penting mana kita menambahkan atau mengurangi? Menurut Vina, itu dulu. Soal makanan ya? Ya. Mengurangi dong. Betul. Ya. Karena apa? Kita mau menambahkan apapun yang baik, ya, kita punya let's say superfood yang terbaik, kita punya suplemen yang terbaik, kita punya herbal yang terbaik, ya, kita punya obat yang terbaik. Tapi kalau yang jelek dimasukin terus, percuma juga ya, Dok. Ya, akhirnya yang baik ini kelihatan tidak ada manfaatnya. Ya, nanti kita ngomong gini, wah saya beli ini mahal-mahal, kemudian nggak ada manfaatnya. Nah sebetulnya bukan nggak ada manfaatnya, cara aplikasinya yang salah. Setuju banget nih. Gitu loh. Ya, jadi again saya tidak pernah mengatakan there is no such a magic pill. Ya, nggak ada yang namanya ini. Wow, kalau minum ini, saya pun juga nggak pernah bilang sama pasien saya, meskipun saya juga suggest ya Better Days untuk dikonsumsi ya. Tapi saya nggak pernah mengatakan, oh kalau udah minum ini makanya bebas. Ya, dari mana ceritanya seperti itu? Ya enggak dong. Ya, artinya apa? Dalam arti kita memang perlu tahu pola hidupnya seperti apa. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk booster, untuk membantu. Ya kan? Gitu. Nah, kalau dalam arti kita sudah benar jalannya, ya kita kemudian menggunakan mobil yang tepat, jalannya lebih kencang. Gitu. Terima kasih banyak nih Dr. Hans atas segala penjelasannya nih ya. Jadi kita tahu nih ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang superfood pun kita juga harus imbangi dengan pola hidup ya, Dok ya. Oke, dan ingat juga buat teman-teman kalau misalkan masalah pembuluh darah ini krusial, bahkan bisa berujung juga dengan kematian. Nah, namun bisa kita cegah selama kita mau berubah dan paham apa yang harus dilakukan. Jangan lupa untuk subscribe dan berbagi pengalaman, pertanyaan, dan saran apa nih yang harus dibahas untuk next konten berikutnya. Sampai jumpa di episode Dr. Talk selanjutnya.